Baik, di sini kami akan menjelaskan proyek akhir grafika komputer kami. Jadi untuk proyek akhir kami mengembangkan sebuah game yang berjudul Parkour Warcraft. Proyek ini adalah sebuah game parkour platform 2D berbasis Unity dan bertemakan Minecraft. Jadi sebuah objek di dalamnya mulai dari player, ground itu terinspirasi dari voxel Minecraft. Gameplaynya sendiri adalah endless runner, artinya tidak terbatas, tanahnya di-generate dan tidak ada kondisi menang. Jadi player akan terus menghindari obstacle berupa jurang yang di-generate sampai dia mati. Jika dia masuk ke jurang, maka game akan di-restart dari awal. Untuk tanah sendiri atau ground sudah di-generate secara prosedural melalui script. Jadi, misal kalau si usernya itu jatuh ke jurang, maka gamenya akan dimulai dari awal. Seperti ini. Untuk penjelasan detailnya seperti ini, jadi konsep utama kami adalah Lens Runner. Mekanismenya ada ground atau tanah yang di-generate otomatis tanpa batas. Tantangannya adalah untuk bertahan selama mungkin. Dan preview yang kami gunakan ada 3, yaitu ground tanah, player, dan nanti power up. Nah, untuk mekanisme gameplaynya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini berfokus pada refleks dan ketangkasan. Jadi di sepanjang lintasan itu ada obstacle berupa jurang yang harus dihindari, dan jika player jatuh ke jurang, maka dia akan restart dari awal. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang pembagian tugas dari tim kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sukron yang nanti akan mengerjakan bagian scripting prosedural untuk ground generation-nya, kemudian ada implementasi player controller, dan kemudian ada logika movement dasarnya, seperti ada lompat atau jump, dan juga run atau berlari. Kemudian selanjutnya ada Anugrah yang nantinya akan mengerjakan implementasi rotasi pada player saat playernya double jump. Kemudian pembuatan prefab untuk obstacle pawning, dan menerapkan shader untuk objek ground. Kemudian selanjutnya Jakwan yang nanti akan mengerjakan membuat fitur trigger untuk pawn player saat memulai gamenya, kemudian implementasi UI restart dan game over, dan menerapkan shadow untuk objek power up. Kemudian nanti saya, Timothy, yang akan membuat script untuk generate power up secara random, kemudian implementasi skala ketika player nanti mengambil power up-nya, kemudian menerapkan shader untuk objek player dan trigger saat ambil power up tersebut. Berikutnya adalah kendala pengerjaan kami selama mengerjakan tugas ini. Nah, jadi di sini kami sudah merumuskan 5 poin utama. Yang pertama adalah masalah hardware. Nah, jadi salah satu anggota kami itu penyimpanan laptopnya penuh. Tapi kami di sini udah nge-solve masalah tersebut dengan menggunakan hard disk eksternal. Jadi nanti kawan kami itu bisa install Unity di hard disk tersebut. Lalu masalah kedua itu tentang kendala lingkungan. Nah, baru-baru ini kan terjadi banjir. Nah, itu kurang lebih selama 2 hari. Nah, itu juga menghambat kami dalam mengerjakan project ini, terutama masalah internet. Lalu masalah berikutnya adalah version control. Nah, di sini kami belum familiar dengan workflow Unity version control. Sebelumnya kan kami menggunakan GitHub. Jadi kami belum familiar dengan hal ini. Lalu berikutnya adalah kurva pembelajaran. Nah, jadi di sini kami baru pertama kali menggunakan Unity untuk development game. Sebelumnya di praktikum kami menggunakan Globe dan belum familiar dengan si Unity ini. Lalu yang terakhir adalah kompleksitas shader. Nah, di sini kami juga kesulitan memahami sistem shader Unity untuk mencapai efek visual yang kami inginkan, yang bergaya Minecraft. Jadi untuk rencana selanjutnya, setidaknya ada 3 fitur utama yang akan kami tambah, yaitu fitur power up, rotasi player, dan juga ada fitur visual polish atau penerapan shader pada setiap objek yang ada di game. Nah, untuk fitur power up sendiri, kami bakal secara random mengenerate power up di ground. Nah, yang nantinya power up ini bisa diambil oleh player dan dapat memperbesar ukuran player itu secara sementara waktu. Dan fitur selanjutnya rotasi player, nanti setiap kali double jump bakal bisa membuat player itu berotasi, jadi nampak seolah-olah nyata player itu melompat 2 kali, agar karakternya terasa lebih hidup dan juga dinamis. Dan fitur ketiga yaitu visual polish, jadi nanti tiap-tiap objek itu bakal ada codingan shader masing-masing yang nantinya, dan juga ketika power up itu diambil, nanti bakal ada efek tertentu, misalnya warnanya semakin kontras atau semakin tersaturasi, yang membuat game itu nampak lebih hidup lah ketika player mengambil power up. Sekian presentasi proyek kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan. Kami akhiri. Terima kasih.